Halo Bro, saya Wulinggara. Saya dari SDW Klaten, tepatnya di Polanharjo. Terus saya terjun di Konin mulai dari 2008 lah. 2008 saya mulai mencoba hal-hal baru tentang kolibri dan mulai terjun secara maksimal ya saya 2013. Saya mulai terjun pelihara lebih dari 10 ekor lah untuk pemasteran itu. Soalnya kalau di sini saya pelihara konin untuk basic ke lapangan dan untuk master burung kicau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jodoh Bako, channel yang mengupas mengenai kenari dan seputar kicau mania. Kali ini saya berada di kediaman Mas Welly di markas SDW Klaten, gudangnya konin Mas Lur. Pripun kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik Mas. Baik. Lama nggak jumpa. Ya, tambah apa ini? Tambah konin Mas. Tambah konin. Ya gini Mas Welly, tadi udah video awal udah teman-teman pasti udah mengetahui bahwa Om Welly ini sekarang lagi fokus mengenai kolibri, khususnya konin kolibri ninja. Padahal kolibri ini juga termasuk burung yang agak sulit untuk dirawat, tapi beliau koleksinya luar biasa. Nanti bisa dilihat koleksi beliau koninnya sangat luar biasa, banyak dan bermateri. Untuk konin Mas, ini sampean itu mulai dari kapan sih Mas? Kok sampai udah begitu banyak materi? Saya ya termasuk pemula Mas. Pemula. Saya terjun pelihara konin ini 2008 saya. 2008. Mulai pelihara 1, 2, 3 mati. Mati. 1 lagi mati sampai saya 2 tahun lah. 2 tahun itu mulai memahami karakter dan lain-lain. Terus 2013 itu saya terjun. 2013 ya. Terjun fokus untuk ya pelihara banyak Mas. Pelihara pokoknya banyak. Ya. Soalnya udah melajari lah saya dari detail itu kok banyak bahan yang kita beli. Banyak kan gembung, nyilet terus mati. Ya benar. Nah itu kan masalahnya di situ kalau untuk kolibri sebenarnya. Ya. Tapi untuk ini Mas, kan banyak sekali sekarang pakan ya Mas ya? Iya benar pakan. Pakan itu kan nektar lah. Ya nektar. Dulu kan kita merawat konin itu agak sulit ya, dan benar. Prosentase untuk hidup itu sedikit. Ya benar. Karena perawatan dan mungkin pakan kita belum bisa mengetahui. Ya. Untuk perawatan pakan Mas, ini kalau di SDW ini memakai pakan beli atau seperti apa ini? Kalau saya dulu beli Mas, dulu saya pakai produk-produk yang udah ada di pasaran lah. Di pasaran. Saya dulu beli terus lama kelamaan karena ya kita kembali ke bahasa Jawa ya, witing tresna dalaran saka kulino lah. Bener. Kalau lebih apa ya? Semakin lama kita pelihara itu burung, semakin kita mengenal apa sih maunya burung kan gitu. Bagaimana caranya biar yes, bako lah Mas, bahasa Jawanya bako, tahan lama lah. Kalau kita dari SDW kita pakai pakan racikan sendiri. Racikan sendiri. Ini Mas ya? Iya benar, yang ini. Ini kuning karena apa Mas? Ini tuh nutrisi. Kunyit Mas. Kunyit? Iya itu kunyit. Berarti dari rempah. Biar hangat juga ya? Iya ada benar. pohon-pohonnya biar hangat. Iya. Terus ini kalau yang ini pakan basicnya susu Mas kita. Oh susu? Ya susu basic utama, bahan utama untuk susu. Nutrisi dan penggemukan. Ya, karena bahan biasanya kurus-kurus ya Mas. Ya benar, untuk protein juga tinggi. Tapi kalau konin itu sebenarnya itu pakan utamanya apa sih Mas? Apakah juga makan bijian atau mungkin makan serangga seperti itu? Kalau pakan utama kalau saya ya basic tetap susu dan campuran lainnya, bahan lainnya. Untuk tambahan EF-nya seperti serangga, kroto, ular balap, dia juga mau. Tapi prosentasenya harus diatur. Nah, benar, harus
doyankan dulu lah. Gitu. Ibaratnya di apa ya, di Biar netralkan lah. adaptasi. Iya, adaptasi. Adaptasi pakan ya, dulu. Iya, benar. Untuk konin ya Mas ya. Konin ini kan burung emang kecil ya Mas ya. Iya, benar. Udah kecil, kadang juga dari materinya pun juga, kadang dari alam pun juga tidak biasa. Iya, benar. Burung-burung yang tidak biasa. Iya. Untuk di SDW sendiri, apa sih yang dipakai untuk buat ngisi materi di koninnya? Kalau saya untuk basic mastery untuk lagu konin ya saya pakai ada beberapa Mas. Ya. Pakai burung kecil juga yang sering dipakai untuk masteran murai biasanya saya. Tak pakai untuk masteran konin. Konin. Nah kan sebenarnya apa ya, burung master tapi di master Dimasterin. ya. Karena kita basicnya untuk mencetak materi. Jadi konin itu bukan konin yang biasa-biasa aja. Ya, gitu ya loh. benar-benar. Kita udah planning dari tahun-tahun belakangan ini kan. Kolibri itu harus nembak Harus materi ya. Yang burung yang saya pakai itu satu penjak betina, Penjak betina ya. kinoi saya pakai. Kinoi. Ya, kinoi. Rambatan, Rambatan ya. rambatan dua-duanya Doraemon sama paruh merah saya pakai. Dan ada semua. Ada semua di Masteran sini. hidup. Masteran hidup. Oke. Terus pakai lovebird. Pakai lovebird. Tapi dengan lovebird yang bermateri juga. Benar, yang pakai lovebird ngekek Mas. Nah, ya maksudnya kan ada Iya, materinya benar, kan, ya. nggak asal ngekek toh. Iya, Mas, ya? benar. Terus saya pakai sniper juga. Pakai sniper. Tepus Oke. dada putih. Terus saya pakai sogontong Mas. Soko ontong ya, Ya. yang sekarang Saya- lagi agak naik ya Mas. Ya, itu saya pakai buat mastery konin juga. Konin juga. Biar Berarti ada variasi lagu lah. Kolibri kan Master kolibri. Kolibri. Iya, Oh, benar. gitu. Karena mungkin juga karakternya berbeda ya. Ya, benar. Dan untuk ini Mas, konin sendiri itu kalau di SDW itu rata-rata itu dibuat apa sih Mas? Mungkin buat materi untuk digantang, untuk bahan ojian di rumah, peliharaan, atau mungkin buat materi masteran. Kalau untuk burung lain. saya dua-duanya saya serang Mas. Oh, dua-duanya. Iya, saya pertama untuk bahan materi lapangan Ya. itu saya keluari rawatan 0, ibaratnya 0 tahun lah. Saya rawatan 0 tahun, keluar untuk lapangan itu minimal 3 tahun baru saya 3 keluar. tahun. Berarti gini Mas Lur, di SDW ini proses konin itu juga memerlukan waktu yang lama. Karena rata-rata bahan rawatan Iya, benar. minimal keluar itu sekitar 2 tahun. Ya, 2 sampai tahun. 3 Ya, tahun. 2 sampai 3 tahun baru keluar. Makanya kalau di luar itu harganya agak cukup tinggi, wajar Mas Lur. Karena proses perawatannya, proses masterinya itu, Iya, dan proses waktunya itu juga cukup lama ya Mas ya. Tapi untuk saat ini pelanggan paling banyak di apa Mas? Pelanggan paling banyak ya 50-50 Mas. 50-50? Nah, untuk pemaster banyak, untuk pemain lapangan juga banyak. Juga banyak. Iya. Untuk wilayah kita di sekitar Solo Raya, untuk lomba di mana yang terdekat? Kalau saya untuk lomba di Konin dulu mulai 2015 lah saya mulai kirim keluar pulau Mas. Keluar pulau? Ya, di sana kan rame, ibaratnya latberan ini harian ada. Ada, kelas konin ada? Ya, di mana-mana kan ada lah Ya, ibaratnya. ya, benar, Kalau benar. di sekitar Klaten sini kan ya Agak sepi. agak sepi lah untuk latberannya. Adanya cuma di event besar. Event benar, besar benar, ada. benar. Jadi kalau yang di SDW Klaten ini berapa jenis Mas untuk kolibri ninja? Satu jenis Mas. Satu jenis. Nah, cuman beda di KTP aja kata. Oh, di KTP. Ya bahasa gaulnya lah untuk umum lah. Kalau ini kok di sini aku melihat Mas Lur, di sini ada konin itu kepalanya hitam. Yang ada juga konin kepalanya putih. Ada konin juga mulai ada hijau. Ini pengaruh apa Mas sebenarnya Mas? Kok berbeda-beda? Jenisnya sama kok beda-beda? Biasanya karena pakan Mas. Karena pakan? Iya, kita Kalau- set pakan sendiri. Kalau yang putih karena apa Mas? Karena pakan juga. Karena pakan juga? Iya, pakan Oh, juga. gitu. Jadi pakan itu sangat mempengaruhi dari mutasi bulu Pigmen warna bulu ya. dari konin. Ya benar. Dan ini Mas, ini juga pertanyaan dari teman-teman juga. Saya sering ada pertanyaan, sebenarnya konin ini tuh kan ada banyak kelas ya Mas ya? Iya benar. Dan di pasar itu banyak harga. Iya benar. Kalau dari segi bahan Mas, itu kan ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100. Iya. Itu perbedaannya apa sih Mas? Biasanya perbedaannya cuma ijoan Mas. Ijoan, Trotol, Rotol, full mat.
Full matte. Ya, full matte itu full warna. Full warna. Metalik lah. Iya, iya. Itu saya trotol sama hijau. Sama hijau. Iya, hijau itu masih paut lah ibaratnya. Oh iya, iya. Masih pautan. Berarti kalau semakin mahal itu berarti yang jenis yang seperti apa? Kalau yang semakin mahal ya jenis yang udah trotol dan mutasi. Udah throttle dan mutasi. Ya, itu karena kan, mungkin perawatannya udah mutasinya udah mau full ya Mas ya? Ya, itu benar. Kalau untuk bahan kan yang mahal yang seperti itu kan karena itu kan identik dengan jantan, Mas. Jantan. Ya, kalau hijauan kan gitu, masih gitu. gambling Masih lah. gambling. 50% lah. Itu harganya agak lebih tinggi lah Ya, dikit lah. benar. Jadi teman-teman, Konin itu sekarang itu di pasar udah mulai banyak dan juga menjadi primadona juga ya Mas? Iya benar. Karena menjadi opsi bagi burung master untuk untuk proses pemasteran di rumah. Iya. Jika mungkin punya murai, punya kacer, mungkin bisa dimasterin dengan Konin. Kalau kembali lagi Mas ke masteran, saya itu masih penasaran. Burung kecil ini sejauh apa sih Mas? Kok sampean bisa ngasih materi guru itu kok banyak sekali, apa iso mlebu loh Mas? Ya makanya saya ya dulu Mas Iya. terjun itu karena saya suka dengan Konin, burung kecil imut tapi cerdas dia. Tapi cerdas. Ya benar. Jadi burung satu itu bisa membawakan berpuluh-puluh isian. Tapi lebih ke arah nembak atau ngerol Mas kalau di Konin sendiri? Ada dua jenis Mas. Ada dua jenis. Ada dan juga bisa dua-duanya. Iya. Ada yang roll tembak sejalur. Jadi waktu di set kenceng dia cuma sejalur itu tok. Itu ada karakter burung tertentu lah. Sama yang karakter satunya roll lagu. Roll lagu. Jadi roll sekali nembak jebret banyak lagu, ganti-ganti itu Mas. Ganti-ganti lagu. Ya, itu kembali ke karakter burung karakter biasanya burung. ya. Jadi untuk masteran pun juga mengikuti burung ya Mas ya? Iya benar. Mana yang mau dipakai atau yang mungkin yang gampang ditirukan? Iya benar itu. Tidak bisa dipukul rata. Rata ya. Untuk ibaratnya kan sekarang itu kan banyak pemaster Mas. Ibaratnya pemaster pun juga saya pribadi kan juga mau mengambil bahan dari Bang Welly. Ada yang udah gacor, sama kemarin juga sempet juga dikabarin kalau lagi berburu di Om Yohan. Jadi saya ibaratnya langsung aja tak suruh nyariin Bang Welly, nyari yang throttle ya Mas ya? Ya, throttle yang bagus seperti apa. Alhamdulillah juga dapat satu itu. Dan mungkin bagi saya pribadi, mungkin teman-teman juga penasaran, kalau seandainya dirawat di rumah, dimasterin di rumah, itu cara praktisnya seperti apa? MP3 mungkin ya? Ya mungkin MP3 lah. MP3, ya, biar agak ribet lah. Iya benar. Tapi MP3 yang seperti apa Mas? Ya, dalam masteran Mas? MP3 ya banyak Mas, MP3 yang ada di YouTube gitu. Ya Mas, gini Mas, apa kadang kan teknik masteran itu kan pasti punya galur yang khusus. Iya benar. Mungkin dari segi volume, iya. Mungkin dari jeda. Nah, menurut jenengan yang udah lama di Konin ini, untuk masteran pakai HP, itu paling enggak seperti apa kiat-kiatnya? Saya masteran pakai HP cuma tak pakai 2 jam Mas. 2 jam? 2 jam saja. Di jam 4 sampai jam 6 Mas. Jam 4 sampai jam 6? 6. Ya jam 6 mulai keluar untuk perawatan. Oh jam 6 pagi? Ya jam 6 pagi saya mulai keluar perawatan. Jam 4 sampai jam 6 pagi itu pemasteran HP. Ya. HP. Karena burung master lainnya pasti tidur. Oh gitu. Ya, kalau sore Mas enggak itu? Sore enggak Mas? Enggak. Ya sore malam siang enggak saya pakai HP. Oh gitu. Biasanya pakai burung hidup. Berarti kalau proses rawatannya dan pemasterannya itu jam pagi sekitar jam 4, mungkin subuh ya Mas ya? Ya sekitar subuh itu dikasih masteran HP, dan pola rawatannya diembunin atau masih di ruangan? Saya ya langsung embun Mas. Saya langsung diembun? keluar. Tapi sebenarnya burung ini kuat diembun nggak sih Mas? Kuat sih Mas. Kuat. Sebenarnya kalau penanganan dan pakan itu yang tepat, ya, benar. Burung ini sebenarnya staminanya juga untuk bagus. Ya, benar sekali. Jadi prosesnya itu setelah diembunkan dan dirawat harian. Ya, jemur. benar. Jemur Mas. Kalau jemur Mas, ini saya berapa jemur, jam itu Mas? Lah itu Mas yang penting untuk Konin ini Mas. Untuk panas itu saya always selalu jemur. Ya, selalu jemur. Wajib jemur. Wajib lah, harus kena panas itu. Berapa jam itu Mas? Ya kita ibaratnya ya 4 jam minimal lah. 4 jam. 4 jam kena terik loh Mas. Tapi kuat.
Kuat burungnya, tapi biasanya pakannya yang nggak kuat. Berarti pakan diambil. Kalau saya kasih dikit, Mas. Kasih dikit. Ya, saya soalnya kasih 4 dikit. jam. Iya, soalnya 4 jam. Tapi itu rawatan jemur 4 jam itu khusus untuk burung rawatan atau hijauan trotol juga siap, Mas, untuk dijemur? Kalau saya pukul rata, Mas. Pukul rata semua. Ya, untuk hijauan, trotol dan udah jadi sama. Sama rawatannya. Ya, karena saya basicnya koloni jantan, Mas. Koloni jantan. Ya, saya basic nggak pakai betina. Nggak Oh, pakai iya, set iya, betina. iya, iya. Jadi saya koloni jantan semua. Walaupun sebenarnya kalau di alam liar itu koloni ini sifatnya seperti apa? Itu emang koloni atau emang burung vektor? Nah, ini yang belum terpecahkan, Mas. Belum terpecahkan. Iya. Kalau menurut saya bisa dua-duanya, Mas. Bisa dua-duanya. Hampir seperti Robert lah kita. Kalau konin bisa di vektor single, bisa diundul betina. Itu dua-duanya bisa Dua-duanya dipakai. bisa dipakai. Ya. Saya tanya ke yang pernah beli ke sini materi lapangan, dia tadinya pakai set betina. Di sini saya rawatan 4 tahun. 4 tahun? Ya, 4 tahun baru keluar sampai digantangan cuma di single, Mas. Di single? Single aja dan nggak jalan. berubah? Nggak berubah sama Walaupun sekali. perubahan settingan, tapi dari kerjanya nggak berubah? Nggak berubah, tapi pakan tetap sama, Mas. Pakan tetap sama? Dari sini. Mungkin berarti intinya pakannya itu? Mungkin, ya. Ya, benar-benar. Jadi, gini teman-teman. Burung konin ini, saya pribadi juga, gimana ya? Cukup tertarik dengan konin. Karena burung ini burung yang kecil, tapi burung ini bisa membawakan lagu burung-burung besar. Dan itu juga jarang ya, Mas ya, burung kecil benar. Bisa membawakan burung-burung besar. Jadi ini menjadi salah satu opsi bagi kita teman-teman yang lagi masterin di rumah, daripada beli banyak burung, mending nyari burung konin yang bermateri. Benar. Jadi sekali. Satu burung lebih hemat sebenarnya, Mas ya. Benar. Kebanyakan apa ya, Mas ya, perawat umumnya lah itu jarang ada dari trotol atau hijauan dia pelihara sampai di budget waktu 3 tahun, Mas. Ya. Kok sampean betah? Kalau saya ya karena suka, Mas. Ya, saya karena apa? Berarti ya? Nggak ada BU-nya, Mas? Ya nggak ada. Ya, udah. Berarti rawatan dari trotol. Iya. Trotol dirawat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru keluar. Iya. Saya targetnya cuma di fase suara aja, Mas. Berarti sampean itu memang fokusnya benar-benar burung yang keluar dari sini. Itu tidak mengecewakan bagi pembeli. Iya. Nanti burung yang keluar dari sini bisa membedakan nanti, Mas. Oh gitu. Kalau untuk rawatan minimal 3 tahun itu nanti bisa membedakan antara lagu rambatan, cililin, penjaktir itu kan hampir 1 tun. Iya, betul. Nanti kalau dari sini lebih dari 3 tahun rawatan itu pasti udah bisa didengar lah. Oh, itu keluar rambatan, oh itu keluar penjaktir gitu, Mas. Soalnya kan kadang gini, Mas, apa burung konin itu kan kita juga tidak tahu suara aslinya. Iya, benar. Seperti apa? Kalau dibilang ada kasarnya bisa kasar. Iya, benar. Ada ibaratnya ada nyeret-nyeretnya juga bisa nyeret. Iya, benar. Makanya kan kadang itu beda tipis. Ini sebenarnya tembakan mungkin cililin apa jangkrik kan hampir sama, Mas. Iya, benar. Nah, kalau nggak pas lagi nggak fase-fasenya kan masih burung muda kan kadang hampir sama. Hampir sama semua. Tapi kalau usia itu di atas 2 tahun biasanya lebih fase dan bisa diidentifikasi ya, Mas ya. Ini burung apa gitu ya. Benar. Mau nyari konin yang bermateri bisa hubungi Mas Weli, Bang Weli di SDW Klaten. SDW Klaten. Polandarjo, Mas. Polandarjo. Bisa main-main di sini. Oh, 2 tahun. Kalau usia 2 tahun itu sekitar berapa, Mas? Saya sekitar 2 tahun, 3 tahun ya tergantung basic sih. Tergantung basic. Iya, tapi kan ada range-nya dong. Maksudnya dalam arti dari harga segini sampai segini gitu ada toh? Iya, kita patok 1.000 aja, Mas. 1.000. Iya, rata-rata 1.000. Iya. Full set lah. Itu full set. Iya, full set. Dengan kondisi burung bermateri. Iya, burung bermateri, gacor dan siap untuk lapangan, siap untuk masteran. Untuk masteran. Iya, tinggal berarti pakai lah. Paket komplit. Iya, paket komplit. Yang penting itu pakan yang tepat, rawatan yang tepat, masteran yang tepat, dan yang beli juga orang yang tepat. Iya, dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Insya Allah juga akan sesuai dengan apa yang dibayangkan. Harapan, ya benar. Ini, Mas, yang terakhir gini, Mas. Pesan-pesan buat
pemain konin atau pecinta konin di Indonesia. Harapannya sampean apa ini? Untuk lomba atau apa gitu? Harapan saya ya pelihara konin jangan 1-2 Mas, minimal 10 ekor sekali. 10 ekor. Itu baru bisa merasakan nanti 2 tahun 3 tahun kemudian rasanya konin seperti apa. Ya semangat aja untuk konin mania Indonesia Mas. Yang lain nggak boleh semangat berarti? Ya boleh. Ya, pesan dari Mas Welly untuk pecinta konin, Kolibri Ninja, tetap semangat. Semoga tahun-tahun berikutnya banyak event ya Mas ya? Iya, banyak event, banyak acara yang membuka kelas konin ataupun sogok ontong. Iya, yang lagi ramai sogok ontong. Iya, sogok ontong. Sogok ontong. Dan dengan adanya iklim lomba yang bagus, insya Allah juga untuk pemaster-pemaster konin juga mendapatkan keuntungan lebih. Iya benar. Dan juga untuk purna jualnya Mas ya, untuk Iya. jual belinya mungkin harganya bisa lebih baik. Iya benar. Gitu, cukup? Cukup Mas. Ya. Ya, sekian dari saya, Jito Bako. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Welly atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap Semangat. itu penting. 1 menit setengah. Berapa pesannya? Durasinya. Saya pakai masker. Itu tembel, Ray.